Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Puspita, NPM 1908101006. Mata kuliah metode numerik kelas A akan mendemokan program metode biseksi yang telah saya kerjakan. Nah, pada baris 1 dan 2 itu untuk membuat program itu berjalan. Maksudnya rumus-rumus pada program itu dapat digunakan, tidak terjadi error. Dan Studio H ini untuk printf-nya agar tidak error. Nah, pada double F yang tertulis return X kali X min eksponen X plus 6 itu digunakan sebagai rumus dari fungsi X. Setelah itu ada integer main digunakan sebagai kepala dari program tersebut sehingga program ini bisa berjalan. Lalu ada double, kan seperti A, B, X, error, dan akar. Double A, B, X, error, dan akar digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel tersebut. Dapat dalam bentuk bilangan atau bilangan desimal. Lalu ada integer iterasi yang akan diisi sebagai iterasi dalam tabel. Lalu ada printf. Printf dari nama hingga ke slice n itu digunakan untuk menampilkan kalimat pada dalam kurung. Kalimat pada dalam kurung. Nama npm slice n digunakan sebagai enter, sedangkan slice t digunakan sebagai tab. Lalu pada printf masukkan batas bawah dan batas atas digunakan untuk menginput nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel. Batas bawah dimasukkan ke dalam variabel A, batas atas akan dimasukkan ke dalam variabel B. Nilai error telah ditetapkan dalam program sebesar 0,00000004. Lalu setelah itu ada proses percabangan. Nah, dalam proses percabangan ini program dapat masuk jika fungsi A dikali fungsi B akan menghasilkan nilai yang kurang atau sama dengan 0. Jika berhasil, maka akan lanjut ke dalam proses menghitung X dengan rumus A plus B bagi 2. Setelah itu akan menampilkan kepala tabel atau judul tabel nantinya. Nah, setelah itu iterasi telah ditetapkan awalnya sebesar 0. Dalam percabangan terdapat proses while atau perulangan. Nah, pada while user atau program akan bisa masuk jika absolut fungsi X itu lebih besar dari error. Jika lebih besar, maka akan masuk ke dalam perulangan. Nah, dalam perulangan, iterasi yang awalnya bernilai 0 akan bertambah 1 pada perulangan tersebut. Setelah itu, akan ada lagi sebuah percabangan dalam perulangan tersebut. Nah, program dapat masuk jika fungsi A dikali fungsi X itu kurang dari 0. Jika berhasil masuk dan nilai dari perkalian tersebut adalah kurang dari 0, nah jika perkalian tersebut benar, maka nilai B akan berubah menjadi nilai pada variabel X. Jadi yang awalnya nilai B itu semisal 3 dan X adalah 2, maka pada selanjutnya nilai B akan berubah menjadi 2. Nah, jika dari perkalian tersebut ternyata lebih besar dari 0, maka nilai A lah yang berubah. Nah, setelah dalam proses percabangan ini kembali lagi ke dalam lanjutan proses perulangan, yaitu dengan perkalian X lagi. Karena nilai B dan A kan telah berubah, maka dia akan menghitung kembali. Nah, setelah itu nilai yang tadi telah kita dapatkan akan masuk dan ditampilkan dalam program. Nilai %i untuk iterasi, %tik 10 LF long
float akan masuk ke A, B, X, fungsi A, fungsi B, dan fungsi X. Nah, jika proses while itu akan terus berputar jika absolute nilai fx-nya lebih besar dari error. Jika lebih kecil, maka akan lanjut ke proses percabangan awal, di mana itu merupakan nilai x. Sehingga printf pada kalimat yang didapat dari persamaan tersebut adalah x sama dengan persen titik 10 long float yang diisi nilai akar itu sama dengan nilai x. Ini berarti jika ditampilkan pada program, maka proses perulangan ini telah selesai dan telah didapat nilai akarnya. Tetapi jika pada perkalian ini lebih besar dari 0, maka akan menampilkan tidak ada akar. Seperti itu. Nah, bagaimana dalam programnya? Mari kita run. Kita masukkan batas bawah 2, batas atas 3. Didapatkan nilai akar sebesar 2,5093367100.